Pesugihan apa? Coba saya tanya, pesugihan apa? Hah? Terus kamu baca mantra apa kayak gitu tuh? Mantra ben seneng tendang sugih ndang oleh duit akeh. Nggak jelas kayak gini tuh, nggak jelas. Gak jelas piye to? Sampai berhenti. Ora iso. Berhenti. Ora iso. Saya suruh berhenti. Enggak iso. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun menghentikan perbuatan bejat dari seorang dukun santet. Dukun tersebut sedang melakukan ritual pesugihan bersama seorang perempuan. Dan sang dukun kemudian menipunya dan menidurinya. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun mengetahui hal bejat yang terjadi di hadapannya itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini? Saya melihat nggak jelas ini. Kita nggak sengaja lewat. Dan perasaan saya bener. Dari tadi itu saya merasakan aneh. Ternyata saya barusan menerawang. Kayak ada, yang saya lihat kayak ada. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nggak tau lah, saya nggak berani ngomong, takutnya jadi salah penglihatan saya. Cuman ini harus saya buktikan, ini harus kita buktikan. Menurut saya apa ya, nggak mungkin kalau misalkan ini suami istri, soalnya malam-malam terus di tempat kayak gini, nggak mungkin. Nah, dan di situ kita sholawat terlebih dahulu lah sahabat-sahabat, kita cek nanti kebenarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, kisah ini bermula ketika Gus Nur Samsun sedang dalam sebuah perjalanan berkunjung ke rumah saudaranya. Ketika Gus Nur Samsun melintasi sebuah perkampungan sepi di pinggiran hutan, Gus Nur Samsun merasakan ada energi yang tak biasa yang ada di sana. Gus Nur Samsun sangat tidak asing dengan energi yang dirasakan itu. Dia meyakini energi tersebut berasal dari dukun yang sedang melakukan ritual. Gus Nur Samsun pun merasa sangat penasaran. Ritual apakah yang dilakukan sang dukun di tempat yang penuh dengan pepohonan dan semak belukar ini? Gus Nur Samsun kemudian menghentikan perjalanannya dan mencoba menerawang hal apakah yang sebenarnya sedang terjadi di tempat tersebut. Dan betapa kagetnya Gus Nur Samsun dengan yang dilihat dalam penerawangannya itu. Dia melihat ada seorang pria dan wanita yang ada di sana. Dan sepertinya mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak seharusnya. Dan penasaran dengan hal yang dilihatnya itu, Gus Nur Samsun kemudian menelusuri rindangnya pepohonan untuk menuju sumber energi iblis tersebut. Dan benar saja, setelah cukup jauh kakinya melangkah, Gus Nur Samsun melihat nyala lilin yang cukup terang di sana. Dan dia melihat ada seorang pria yang telanjang dada.
Di depannya terlihat seorang perempuan yang hanya bertutupkan kain jarik tidur terlentang, dan sepertinya dia tidak sadarkan diri. Gus Nur Samsun yakin, pria dan wanita tersebut bukan pasangan suami istri, dan mereka sedang melakukan ritual perdukunan yang menyesatkan. Gus Nur Samsun pun tidak ingin menunggu lama lagi. Dia segera mendatangi mereka, dan meminta sang pria itu untuk berhenti dari aksinya. Namun sang pria sepertinya tidak peduli dengan kedatangan dari Gus Nur Samsun. Dia masih tetap kusuk dalam ritualnya. Gus Nur Samsun kemudian berkata, "Siapakah mereka? Dan mengapa melakukan hal yang tak biasa di hutan yang sepi ini?" Pria tersebut masih asik dengan ritualnya. Namun dia kemudian berkata, bahwa dia adalah seorang dukun yang sedang melakukan ritual. Ritual macam apa? Seorang pria dan wanita yang ada di tempat sepi dan membuka baju bersama, kata Gus Nur Samsun. Dukun itu mengatakan bahwa perempuan di hadapannya itu ingin mendapatkan pesugihan. Dan sang dukun ingin menuruti permintaan dari sang perempuan pasiennya tersebut. Lalu apakah kemudian yang akan dilakukan Gus Nur Samsun terhadap sang dukun dan perempuan yang melakukan ritual menyimpang itu? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Sampai berhenti. Ora iso. Berhenti. Ora iso. Saya suruh berhenti. Nggak iso. Sing njaluk. Terus itu kenapa celanamu resleting sampai kebuka kayak gitu? Oh, aku wis seneng karo dhek. Sekarang bangun. Ora iso. Saya tanya, itu kenapa ikat pinggangmu itu? Sampai kebuka kayak gitu. Sorot kamera. Aku wis nglakoni. Kenapa ya? Ngelakoni apa? Bener dhek. Udah nggak bener kamu itu. Arep ngopo sampean? Kamu cari apa kayak gini? Udah dibenerin tuh. Kurang ajar. Saya nggak sengaja lewat. Saya pengen nengok orang, menjenguk orang. Ternyata di sini, astagfirullah. Sampean aja melok-melok. Ini kenapa ini nggak bangun ini? Kamu apakan ini nggak bangun? Aku wis tak lakoni karo dhek. Ngelakoni apa? Wis tak lakoni. Pokoknya aku wis tak lakoni karo dhek. Sampai ngelakoni apa? Itu celana kenapa kayak gitu? Kenapa sama cengar-cengir? Penting aku wis seneng. Penting aku wis seneng. Seneng karo dhek. Namamu siapa? Senengku. Namamu siapa? Enggak perlu tahu. Saya tanya sekali lagi. Namamu siapa? Pokoknya sampean ra perlu ngerti. Ini orang gila ini orang ini. Kalau waras nggak mungkin tingkahnya seperti ini kalau saya tanya. Sampean nari-nari nyopo? Arep ngopo. Ya saya cuma mencari energi kekuatan yang tadi saya rasakan. Sampai melakukan apa kayak gini tuh kelakuan apa? Hah? Sampean enggak perlu melok-melok. Sampai harus jujur. Ini saya rekam ini. Apa yang sampai lakukan? Pokoknya aku pokoknya seneng karo dhek. Pokoknya enak-enak lah pokoknya. Enak-enak apa? Seneng-seneng apa? Pokoknya dunia iku milikku berdua karo dhek. Dunia milik berdua. Dhek pengen njaluk sugih. Terus Syaratnya itu iki. syaratnya apa? Ngelakoni Ngelakoni apa kayak gini nih? suami Astagfirullah. istri gitu. Oh, bukannya merasa bersalah malah ketawa-ketawa. Dasar orang. Astagfirullah. Kamu tahu nggak kelakuan seperti ini nggak bener ini? Lagi sampean tak bener, tapi iku bener. Sekarang bangunkan dia. Kok nggak bisa gimana sih? Sampean pengen dhek tak tangi. Ya kenapa? Sampean kudu nglawan aku sih. Oh, sampai pengen melawan saya? Iya, Menantang saya? iya. Oh. Silahkan, saya latih ini. Saya layani. Mau pakai kanuragan, ilmu, atau apa? Serangan kau. Macam-macam. Kamu belum tahu. Kamu berhadapan dengan siapa? Salah orang, Bung. Mas bro, salah orang kamu itu. Bangun. Aduh, gak kuat. Gak kuat apa? Ampun. Makanya, kamu berapa kali tadi? Hah? Melakukan berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ini pantas sempoyongan. Bangun. Mau tahu? Kuat. Mau tahu rasanya ilmu patung? Bangun.
Saya menantangmu. Kamu tadi menantang saya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi patung. Kita apakan kira-kira mumpung jadi patung? Kita apa aja, diisengin aja. Diisengin. Iya. Kita bermain-main ya. Iya, karena dia suka main-main perempuan. Oh, suka main perempuan, kita isengin, berarti burungnya kita buang. Boleh guys. Boleh ya. Nanti setelah itu kita sadarkan supaya dia tahu. Kalau nggak disadarkan nggak tahu dia. Kita kantongin. Setelah itu kita sadarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana boleh di? Ini loh. Ini manuk. Ini manukmu. Manukku. Hah? Manukku nih. Kau nanti. Apanya? Manukku. Manuk apa? Hilang mana? Manukku kau renek. Kok ora enak piye? Iki lho Rene yo. Manukku nanti. Sini tak kasih manukmu. Kau renek. Ini manukmu nih. Lah kok penak men. Ini telurmu nih. Nih, ini telurmu ini. Makan gagak nih. Telurmu dimakan gagak tuh. Nih burungmu masih di kantonganku. Kita buang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad sifatin cahaya cahaya sifatin Allah nur kuhin Muhammad wa kamar cakap 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 kerja yang seperti itu kesalahan mereka kelima la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Burungnya udah dibuang, telurnya diremes. Ini gimana nih mbak-mbak ini ya? Astagfirullah. Dia tahu guys. Udah berapa lama nih guys? Ini pakaiannya ini. Kita sadarin ya. Kita tutup dulu lah. Sadar dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, sadar mbak. Mbak. Jangan kaget mbak, santai mbak, tenang mbak. Tenang mbak. Gimana ini? Saya gimana? Sampai kan di hutan. Kok jadi linglung? Ya dipakai dulu mbak, bajunya dipakai dulu mbak. Di mana ini? Sini kameramen. Kameramen sini. Ini dukunnya sudah tepar. Coba dipakai dulu, jangan disorot mbaknya. Pakai dulu mbak. Dukunnya sudah pingsan. Mbaknya, coba jawab mbak. Saya di mana ini? Bangun mbak. Udah duduk itu nggak apa-apa kalau nggak bisa bangun. Sampean di hutan, nggak usah nangis. Saya mau tanya, mbaknya rumahnya mana? Rumahnya jauh. Kenapa nangis? Mbaknya jangan nangis, saya malah bingung mbak. Sampai di tengah hutan. Lah ini dukun ini siapa? Siapa sampean? Hah? Kemarin tuh sebenarnya saya disuruh sama teman saya. Disuruh ke dukun itu. Kenapa sampean malah ke dukun? Mau cari apa? Saya capek hidup susah. Oh capek hidup susah. Saya ingin kaya. Apa? Saya ingin kaya. Ingin kaya? Saya nggak mau hidup terus-terusan susah. Oh. Dan Berarti satu-satunya saya datang ke dukun itu. Tapi kenapa saya malah di sini? Ini di ya mana? saya nggak tahu sampean kesini ngapain. Berarti sampean datang ke dukun pengen cari pesugihan. Pengen kaya. Saya pengen kaya. Saya udah capek dihina-hina. Astagfirullah. Nah terus kenapa sampean pakai pakaian kayak gini? Kenapa kaosnya lepas tadi? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Kamu siapa? Saya bukan siapa-siapa mbak. Saya di sini hanya orang lewat. Tadi saya lewat. Nah nggak sengaja saya itu melihat mbaknya tergelentang di sini, tergeletak. Ya saya nggak tega. Ya saya anggap kalau nggak mungkin suami istri ada di tengah hutan seperti ini malam-malam. Nah makanya saya tadi sempat gelut sama ini orang. Lah ini siapa mbak? Itu dukun. Mbaknya tahu namanya? Itu Mbak Jabri.
Mbak siapa? Mbak Gaplok. Oh. Dia yang membantu saya. Lah, Tapi kenapa saya ada di sini? lah mbaknya rumahnya mana? Saya dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah? Iya. Jauh banget. Iya. Emang siapa mbak di sini mbak? Sampai sama Saya siapa? diantar tadi. Oh, sampai diantar. Iya. Terus yang ngantar kemana? Tapi tadi nggak di hutan, saya di rumah. Tadi di rumah? Iya. Bukan di hutan? Enggak. Oh. Kan saya bingung kenapa dari pas ke sini. Gini, Sat. Masnya minta tolong saya. Minta tolong apa, Mbak? Tolong bawa saya. Lah, bawa kemana? Saya takut. Iya, Mbak. Takut juga takut. Tapi mau bawa kemana? Rumah saya Jawa Timur juga. Ini wilayah Jawa Timur. Ini jauh. Nah, kalau Jawa Tengah, mungkin saya bisa ngantar cuma di terminal. Masnya tolong saya. Saya gimana ini? Saya bingung. Sampai harus tenang, jangan nangis. Lah, kalau sampai nangis saya bingung, Mbak, pusing, Mbak. Saya juga mau datengin teman saya, saudara saya, namanya Mas Putra, tapi ternyata saya lewat mengetahui melihat keadaan seperti ini, makanya saya masuk. Saya orang Ngawi, Mbak. Nah, gini saja, mbaknya saya antar ke terminal saja ya. Nanti kalau nggak punya ongkos, saya ongkosin. Mbaknya tinggal nanti naik bus saja ya. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Jadi nanti Fadri kita urungkan dulu untuk datang ke tempatnya Mas Putra ya. Kita urus mbaknya dulu ya. Oke, Mbak. Mobil saya ada di jalan sana, Mbak. Di pinggir sana, pinggir hutan. Nanti kita mungkin jalan kaki dulu. Kurang lebih. Kuat mbaknya ya? Mbaknya kuat nggak? Ada yang sakit nggak? Pelan-pelan. Nggak kerasa sakit? Nggak ada yang kerasa sakit gitu? Ada sih. Tapi saya tadi diapain ya, Mas? Saya Lah, sampai bingung. sampai kok diapain? Lah, sampai saya mau tanya kemana-mana nggak enak juga. Kalau mau tanya yang sakit bagian mana? Susah gitu ngomongnya gitu. Heeh. Kalau mau tanya yang sakit bagian mana juga kurang ajar kan? Aduh, yaudah Mbak, gini Mbak. Ini tadi mohon maaf itu celana si dukunnya lepas tadi. Mbaknya waktu tidur celananya dia itu lepas. Saya cerita kronologinya, singkatnya seperti itu. Jadi dia sudah menodai saya, Mas. Saya nggak ngerti mau menodai atau tidak, saya nggak ngerti Mbak. Orang saya datang ke sini dia sudah pakai celana, cuman resletingnya terbuka, ikat pinggangnya terbuka, dia telanjang. Nah, sampai juga telanjang. Ternyata perempuan itu tidak sadar dengan yang dilakukannya di hutan tersebut. Yang dia tahu dia ingin melakukan ritual untuk mendapatkan pesugihan bersama sang dukun. Dan dia tidak sadar jika dukun tersebut kemudian menidurinya. Perempuan tersebut pun menyesal dan menangis. Kehidupannya yang miskin telah menuntutnya untuk melakukan hal yang dilarang agama. Namun nasi telah menjadi bubur. Sang dukun itu telah merenggut kesuciannya. Dia hanya bisa menyesal dan menangis, tanpa bisa harus berbuat apa. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan kemuliaan ini. Ambil sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami sangat berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.